Gerakan organisasi berbagi terus dilakukan demi menolong sesama bagi masyarakat sekitar yang terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang dalam bentuk memberikan bantuan berupa makanan pokok serta uang tunai. Salah satu contoh adalah Ibu Iha. Wanita berusia 45 tahun ini menceritakan sulitnya perekonomian selama pandemi COVID-19. Ibu Ihat yang mata pencariannya sebagai penjual cilok dan es di salah satu sekolah madrasah di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang itu. Beliau kini sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Sekolah yang diliburkan oleh pemerintah selama berbulan-bulan membuat dirinya harus memutar roda kehidupan cukup berat. Ditambah beliau kehilangan suami tercintanya sekitar 11 bulan yang lalu. Ia bisa bertahan hanya mengandalkan bantuan-bantuan dari warga sekitar untuk menghidupi dua orang anaknya. Ketua Serikat Pekerja anggota Federasi Serikat Pekerja Singa Perbangsa dari SPA PT Wonti yaitu Adang Hidayat mengutarakan pendapatnya tentang kesehariannya Ibu Ihat dan memilih Ibu Ihat sebagai salah satu penerima bantuan dari program FSPS Berbagi. Menurutnya, melihat kesehariannya Ibu Ihat yang awalnya berjualan di sekolahan di masa pandemi ini, beliau sangat merasakan dampaknya. Yang tadinya beliau mempunyai penghasilan tetap, tapi sekarang ini di masa pandemi saat ini sama sekali tidak mempunyai penghasilan. Berikut keterangan selengkapnya dari Ibu Ihat. Es ya makanan lah kayak gitu. Lama ada 5 tahun. Dari jam berapa Ibu jualan? Jam 6 sampai jam 11. Ya terasa banget. Ekonomi menipis. Ya, alhamdulillah nggak sampai pinjam-pinjam ya. Alhamdulillah ada bantuan, ada aja gitu rezekinya. Enggak, pemerintah mah nggak ada. Cuma dari warga kayak gitu suka kasih uang kayak gitu. Alhamdulillah ada aja rezekinya anak-anak. Semoga berakhir aja gitu ya supaya bisa saya jualan lagi gitu. Ini saya sangat berterima kasih atas bantuan ini. Bisa melangsungkan inilah kehidupan gitu, bisa makan alhamdulillah ini. Ya kan, saya kan lihat dari sehari-hari beliau ya, yang tadinya dia berjualan, semenjak dia kena dampak PPKM ini kan ya otomatis dia tidak ada penghasilan sama sekali ya. Satu itu, kedua dia punya anak dua yang masih sekolah, yang satu SMK, yang satu madrasah ya, yang otomatis kan masih butuh biaya ya. Saya apresiasi sekali ya buat di program FSPS Berbagi ya, untuk kedepannya supaya lebih kontinu ya, diagendakan kalau bisa setiap bulan sekali gitu, gimana gitu ya, kita nyari target lagi gitu ya. Untuk COVID sendiri mudah-mudahan cepat berlalu ya, biar keadaan ekonomi kita, perekonomian kita berjalan lancar lah gitu. Di lain tempat, program organisasi berbagi kembali memberikan bantuan kepada warga kurang mampu yang terdampak COVID-19. Di antaranya kepada Maira, warga Mangga Besar, Desa Walahar, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Tim media berhasil menemui Ibu Neni yang selalu merawati kesehariannya Maira. Dikarenakan Maira yang sudah sepuh sehingga tidak bisa dimintai keterangannya. Menurut Ibu Neni yang selama ini untuk menyambung hidup dan mengurusi Maira yang sudah sepuh, setiap hari Jumat ada warga sekitar yang memberi uang. Kadang 10.000, kadang 15.000. Dan terkadang juga saya mencari tambahan menjadi kuli nyuci agar bisa membiayai kehidupan Maira meskipun ala kadarnya. Inilah keterangan selengkapnya dari Ibu Neni. Ibu kesehariannya sebagai apa? Ya kuli-kuli di tempat orang. Kalau ada yang nyuruh, kalau nggak ada yang nyuruh ya diem aja di rumah. Harinya ya apa, makan, minum, ngopi biasa. Kalau nggak ada makanan tuh paling make-make dia mah. Hayang gitu-gitu aja. Gosok apa gitu, Gosok, ada keluarga lah gitu. Di rumah keluarga biasa. Dua kali seminggu ya, macam mana kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada ya macam mana, nggak ada, ibu pun nggak ada. Kadang ada yang ngasih kalau hari Jumat tuh 10.000 tuh yang punya toko itu ya, untuk beli kopi dia, Kadang ada di yayasan makanan dia. Nah, ini kisah Maira ini gimana Bu? Sejak Ibu rawat, sejak dari kapan? Ya sejak gitu ya udah kayak gitu, cuman nggak bisa jalan ya, nggak bisa apa-apa. Semenjak ketabrak motor aja. Oh, udah berapa tahun itu Bu berarti? Udah berapa? Ayo 5 tahun ya mana? Lebih 5 tahun. Beliau Ya nggak bisa jalan. sejak kejadian ketabrakan itu. Udah 4 kali ya.
ketabrak itu. Dia kan suka minta-minta dulunya, yang masih Di sehat. Tokma itu. Di Tokma di sini. Ini kan ada program dari kami organisasi berbagi. Gimana perasaan Ibu? Ya, alhamdulillah. Abdul Rojak yang kesehariannya mengurusi nenek dari istrinya itu selalu sabar dan semangat. Menurut keterangan Rojak, Mak Ante ini sudah bertahun-tahun hidup sama saya. Mak Ante ini sebenarnya pengen cepat sembuh dari sakit yang dideritanya. Dan memang kebetulan juga sudah tua. Ia hanya ingat dengan saya dan terkadang beberapa menit pun lupa lagi. Rojak yang kesehariannya itu sebagai buruh pabrik menafkahi istri dan 2 anaknya beserta Mak Ante yang saat ini seperti orang tuanya sendiri. Berikut hasil singkat wawancara tim media Singa Perbangsa TV dengan Abdul Rojak. Ndok, nah gitu. Dia kardus naon teu sina teh nyawa sembako, kira pernah sembako we. Ini darah melat dari ini. Amin. Heeh. Pengen sih udah ngecadur pengen sembuh lagi ya, tapi susah kan lagi. Kerja di kawan terganggu sih, banyak banget terganggu. Apa salah satu contohnya nih, Kang? Ya kita nggak apa ya. Pokoknya sebab kurang aja penghasilan dari kurang gitu kan, sehari-hari kan ada sampingan gitu kurang, terus kita ya kemana mana kita nggak bebas kan gitu kan ya pokoknya ya serba apa sih ya, ketat aja gitu kalau kita nggak bebas aja. Oke. Ya cepat kabur aja COVID-nya gitu, cepat normal kembali gitu seperti dulu gitu kan. Orang-orang pada bebas gitu aktivitas Oke, sehari-hari. ini bantuan dari organisasi. Gimana nih perasaan apa aja untuk? Ya senang, saya nerima ya dengan senang hati, mengucapkan banyak terima kasih kepada organisasi termasuk SAA yang udah repot-repot ke sini, nganterin ini sembako bantuannya, sama Pak RT juga terima kasih. Ya kita sebelumnya sih koordinasi dengan aparatur setempat ya, RT setempat, yang alhamdulillah ya dikasih unjuk ke sini, dan pas kita lihat pun ya emang keduanya usianya udah pada sepuh dan layak dibantu. Ya pesannya sih terima kasih banyak telah membantu, emang mereka perlu bantuan karena dampak COVID yang emang istilahnya udah membuat susah untuk mencari penghasilan lah. Untuk organisasi kesannya terima kasih banyak untuk organisasi yang udah ngebantu para penerima bantuan. Ya kalau bisa ditingkatkan lagi, ditambah lagi untuk ngebantunya. Oke. Segera pulih Indonesia, hilang COVID-nya, musnah COVID-nya, pokoknya tidak ada lagi COVID. Saat ini pemerintah masih terus mengevaluasi kebijakan PPKM, di mana hasil evaluasi tersebut dapat menentukan apakah PPKM akan diperpanjang atau tidak. Pemerintah memberlakukan PPKM di wilayah salah satu yaitu Kabupaten Karawang dengan bertujuan agar bisa menurunkan jumlah kasus COVID-19. Namun di sisi lain ada dampak pahit yang dirasakan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Kondisi seperti inilah yang membuat salah satu serikat pekerja di Kabupaten Karawang yaitu FSP Singa Perbangsa kembali bergerak untuk terjun ke masyarakat yang terdampak pandemi dengan memberikan bantuan. Minggu 5 September 2021, Ketua Serikat FSP PT Freya Abadi Indotama, Tito Rahmanto dan perwakilan pengurus Uus Marhusen menyambangi kediaman Mbah Nunung di Dusun Kebon Kacang RT 1 RW 5, Desa Cimahi, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Inilah perbincangan singkat dengan Mbah Nunung. Nganggur sekarang. Nganggur. Adi ini tadi cuman pedang sama singkong sama pisang itu. Jam 6 sampai jam 5. Kadang-kadang ada yang kuli, kayak enggak, jarang-jarang. Nah, ini gimana nih perasaan Bapak dapat bantuan ini? Banyak terima kasih lah. Banyak terima kasih. Karena sebelumnya kan saya setelah dengar ada kegiatan bantuan kan, kegiatan dari DPP Serikat Pekerja Singa Perbangsa, awalnya saya survei ke daerah saya gitu kan. Nah setelah survei saya menemukan Mbah Nunung ini, yang tinggal bersama mertuanya, Mbak Abah itu, karena istrinya sudah meninggal 3 tahun yang lalu, gitu kan. Kenapa saya memilih beliau? Karena dilihat emang tidak punya penghasilan sama sekali, gitu kan.
awalnya emang kerja di jagain lapak yang hanya jual pisang, umbi-umbian seperti itu. Cuman karena ada COVID, dampak corona, lapaknya bangkrut, berjalan lagi. Ya, saat ini penghasilan beliau ya tidak menentu. Kadang-kadang ya bangunan, terus ngerawat perkebunan orang lain, cuman perkebunan sekarang tidak jalan lagi karena ya otomatis untuk penghasilan sehari-hari ya tidak menentu. Kadang-kadang tidak ada. Terkait keseharian Mbah Nunung, minggu lalu saya sempat sebelum saya menceritakan ke beliau ada bantuan, saya sempat ngobrol dengan beliau gitu kan, kesehariannya apa aja dan penghasilannya dari mana. Itu setelah beliau cerita ya sangat memprihatinkan gitu kan, karena sama sekali kalau emang tidak ada kerjaan ya makan pun ya sama apa aja gitu kan. Hampir tidak ada penghasilan sama sekali. Saya sebagai pengurus serikat pekerja di SPA, saya dengar gitu kan ada kegiatan dari FSPS, saya sangat mengapresiasi, saya sangat mendukung gitu kan. Ya, artinya emang seharusnya kita harus terjun gitu kan, karena dampak corona ini, COVID, sangat prihatin gitu kan, karena bukan hanya ini aja, Mbah Nunung aja korbannya gitu, masih banyak di luar sana yang sangat banyak sekali. Harapannya semoga Indonesia cepat pulih gitu kan. Amin. Semoga kegiatan masyarakat sama seperti balik lagi kayak seperti yang dulu gitu kan, ekonomi bangkit gitu kan. Amin. Gitu aja. Terima kasih para pemirsa yang masih stay di YouTube Singa Perbangsa TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube kami. Saya Abdullah Hakim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.